Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ayu Andriani Nur dengan NIM 70212111. Baik, kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai alat reproduksi pada manusia. Selamat menyaksikan. Materi yang akan saya jelaskan yang pertama itu struktur kelamin pria dan fungsinya, yang kedua struktur kelamin wanita dan fungsinya, yang ketiga proses eugenasi atau proses pembentukan sel sperma, yang keempat proses spermatogenis, yang kelima proses sperma menuju ovum, dan yang keenam itu atau terakhir fertilitas terhadap germinal, embryonik hingga kelahiran. Sistem reproduksi manusia biasa melibatkan fertilisasi internal dengan hubungan seksual. Baik, yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai alat reproduksi pada pria. Sperma diproduksi dan disimpan pada alat reproduksi pria. Di sini bisa kita lihat bagian sistem reproduksi pria. Yang pertama itu ada yang dinamakan testis atau buah sakar. Kemudian penis atau batang sakar, uretra atau saluran kencing, kemudian vas deferens atau saluran benih, kelenjar prostat, vesikula seminalis atau kantong mani. Di dalam sebuah testis terdapat yang namanya tubulus atau seminiferus. Tubulus atau seminiferus adalah organ yang memproduksi sperma. Ovarium wanita hanya memproduksi 1 telur dewasa setiap bulan, sementara tubulus seminiferus pria memproduksi lebih dari 12 miliar sperma di setiap bulannya. Dan bagian di atas tubulus seminiferus adalah epidermis. Sperma berkumpul di epidermis untuk didewasakan. Proses ini berlangsung selama 20 hari. Sebelum terjadinya hubungan seksual, penis terisi dengan darah dan berelaksasi. Lalu, dengan rangsangan yang cukup, proses ejakulasi dimulai. Pada puncak senggama akan menjadi pancaran air mani yang membawa sel sperma. Di epidermis, sel sperma akan mengalir ke atas menuju anpula, yaitu bagian terluas, sehingga air mani akan melalui saluran kencing dari tubuh. Selanjutnya, alat reproduksi pada wanita. Organ reproduksi wanita atau alat kelamin wanita ada yang dinamakan uterus atau rahim. Yang kedua itu tuba fallopi, yang ketiga ovarium atau indung telur, yang keempat vagina atau mulut rahim. Ovarium di sebelah kiri yang berwarna ungu adalah sel telur yang sedang berkembang. Sel telur wanita tersimpan di dalam ovarium dalam keadaan tak berkembang. Dan sekali hormonal dari otak memerintahkan ovarium untuk memproduksi folikel, di mana folikel yang dominan akan melepaskan sel telur dewasa untuk pembuahan. Folikel yang berkembang di dalam ovarium, folikel adalah kumpulan sel yang mengelilingi telur dan menyuburkannya. Masa ini selaput rongga rahim menebal untuk persiapan pertumbuhan sel telur yang telah dibuahi untuk menjadi janin atau cabang bayi. Selain itu, ovarium menghasilkan estrogen dan hormon progesteron. Bila kadar estrogen mencapai puncaknya, maka hormon ini akan memberi umpan balik bekerja ke otak untuk melepaskan atau menyetok LH atau luteinizing hormone untuk menyiapkan telur untuk pembuahan. TSH mulai membagi materi genetiknya. Ini tanda dimulai siklus reproduksi. Folikel kemudian melepaskan hormon estrogen yang membuat lapisan uterus dapat menerima telur yang telah dibuahi. Di dalam perjalanannya menuju uterus, ada 2 hal yang dapat terjadi pada telur, dibuahi oleh sperma atau tidak. Jika terbuahi,
biasanya terjadi di tumba Fallopi. Dari situ telur menuju uterus dan tertanam dalam dinding lapisan uterus untuk menyuburkan dirinya. Jika telur tidak dibuahi dalam waktu 24 jam setelah keluar dari ovarium, maka akan terjadi menstruasi. Kemudian siklus reproduksi. Siklus reproduksi berkisar antara 21 hingga 40 hari. Hanya sekitar 10-15% wanita yang memiliki siklus 28 hari. Setiap bulan pada hari kelima siklus reproduksi selaput rongga rahim mulai tumbuh dan menebal sebagai persiapan dan kemungkinan terjadinya kehamilan. Sekitar hari ke-14 terjadinya proses pelepasan telur dari ovarium atau ovulasi. Sel telur ini masuk ke dalam salah satu kesaluran Fallopi. Dan jika saat ini ada sperma yang masuk, maka terjadilah pembuahan. Jika terjadilah pembuahan, sel telur yang telah dibuahi akan masuk rahim dan tumbuh menjadi janin. Pada sekitar hari ke-28, jika tidak terjadi pembuahan, maka lapisan di dalam rongga rahim meluruh dan terjadi lagi siklus menstruasi pada wanita. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai pembuahan. Pembuahan ini jutaan sperma dilepaskan dalam satu kali ejakuasi saat puncak senggama, di mana setelah dipancarkan ke dalam mulut rahim, sel sperma berubah ke dalam rongga rahim dan seluruh telur untuk mencapai telurnya yang sudah matang dan siap untuk dibuahi. Dari jutaan sperma yang dipancarkan, hanya beberapa yang dapat bertahan hidup mencapai indung telur dan hanya satu yang dapat bertahan hidup mencapai indung telur, di mana sperma kemudian mempenetrasi dinding sel telur, kemudian mengkombinasikan materi genetik dengan sel telur dalam proses yang disebut pembuahan. Selanjutnya, materi mengenai kehamilan. Awali dari 3 bulan kehamilan selama 14 minggu dari 40 minggu masa kehamilan. Pada masa ini, ibu hamil mengalami berbagai perubahan. Yang pertama itu biasa terjadi perubahan emosi yang dikarenakan perubahan hormon pada tubuhnya dan sering terasa mual pada pagi atau malam hari. Setelah memasuki minggu pertama, hampir seluruh internal janin sudah terbentuk. Janin mulai mengepal, bahkan sudah dapat sedikit bergerak. Setelah memasuki minggu ke-15 sampai minggu ke-27, kehamilan wanita mulai mengalami sesak napas atau pertumbuhan di janin perut mulai terlihat, di mana pertumbuhan janin paling cepat di minggu ini, sehingga kaki janin berkembang semakin kuat serta gerakan janin semakin cepat yang dirasakan ibu yang mengandung. Minggu terakhir atau minggu ke-28 sampai minggu ke-40, bayi dan paru-paru mulai berkembang sulit bagi wanita menemukan posisi ternyaman, baik itu dalam keadaan duduk maupun dalam keadaan tidur. Minggu akhir ke-40, bayi mulai terdorong ke bawah. Hal ini bertanda persalinan akan dimulai. Proses terakhir itu proses kelahiran, di mana ketika seorang ibu hamil pembukaan mencapai 10 cm terjadi dorongan, tanda persalinan akan dimulai. Bayi memulai perjalanan melalui saluran rahim saat kepala bayi mulai berputar. Lalu dapat terluka ketika ke bawah saluran rahim yang sempit, maka tulang kepala bayi memiliki ruang yang bernama fontanel yang membuat kepala bayi memanjang dan cukup untuk keluar melalui saluran rahim. Kepala dan pundak bayi disanggah, sementara bagian tubuh lainnya keluar dengan mudah. Setelah bayi keluar, kepala
bayi kembali ke secara normal. Dan akhirnya mereka hidup berbahagia. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.